Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Dwi Nurwahiningsih dari kelas 11 KAA absen 16. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan sifat-sifat koloid. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu koloid. Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih yang bersifat heterogen. Koloid juga dapat didefinisikan sebagai intermediate antara suspensi dan larutan. Perbandingan antara suspensi dan larutan diantaranya pada suspensi campuran zatnya heterogen, sedangkan pada larutan campurannya homogen dari dua komponen atau lebih. Yang kedua, partikel suspensi lebih besar, sedangkan partikel yang ditemukan pada larutan lebih kecil. Koloid terdiri dari dua komponen. Yang pertama, fasa kontinus, sama dengan medium dispersi atau fasa pendispersi, yaitu medium yang digunakan untuk mendispersi, biasanya berupa larutan, misalnya air. Yang kedua, fasa diskontinus, sama dengan fasa terdispersi, yaitu zat yang didispersikan, misalnya susu. Kemudian sistem dispersi. Sistem dispersi adalah penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat yang lain, atau dari fase terdispersi dan medium terdispersi. Dispersi terdapat tiga macam. Yang pertama, dispersi molekuler atau larutan. Yang kedua, dispersi kasar atau suspensi. Dan yang ketiga, dispersi halus atau koloid. Fase terdispersi merupakan zat yang menyebar ke zat yang lain, misalnya susu. Lalu, medium terdispersi merupakan medium yang digunakan untuk mendispersi atau tempat zat lain mengalami penyebaran, misalnya air. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan yakni klasifikasi koloid. Koloid terdapat beberapa macam jenis, seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Yang pertama, apabila fasa terdispersinya cair, maka disebut dengan emulsi. Yang kedua, apabila fasa terdispersinya padat, maka disebut dengan sol. Yang ketiga, apabila fasa terdispersinya gas, maka disebut dengan buih. Dan yang keempat, apabila fasa pendispersinya gas, maka disebut dengan aerosol. Sebagai contoh, dengan jenis koloid aerosol, misalnya debu di udara. Debu berperan sebagai fasa terdispersi dengan wujud padat, sedangkan udara berperan sebagai fasa pendispersi dengan wujud gas. Untuk mempermudah menghafalnya, dapat dibuat tabel seperti ini. Wujud yang ditulis secara vertikal merupakan fasa terdispersi, sedangkan wujud yang ditulis secara horizontal merupakan fasa pendispersi. Misalnya, dengan fasa terdispersi padat, fasa pendispersi padat, maka jenis koloidnya sol padat. Apabila fasa terdispersinya cair, fasa pendispersinya cair, maka jenis koloidnya emulsi. Begitu juga seterusnya. Setelah mengetahui jenis koloid tersebut, kita dapat menyesuaikan contoh apa yang sesuai dengan jenis koloidnya. Misalnya saja, jenis koloid sol padat, contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Pembahasan selanjutnya yakni sifat-sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga adsorpsi, yang keempat koagulasi, yang kelima dialisis, yang keenam koloid pelindung, yang ketujuh koloid liofil dan koloid leofob, dan yang kedelapan elektroforesis. Sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu koloid atau bukan. Contohnya, larutan gula yang merupakan larutan tidak dapat menghamburkan cahaya, sedangkan air santan yang merupakan koloid yang dapat menghamburkan cahaya. Efek Tyndall terjadi karena ukuran partikel koloid cukup besar sehingga mampu menghamburkan cahaya.
Semakin besar ukuran partikel koloid dan semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin bertambah juga intensitas cahaya yang dihamburkan. Contoh efek Tyndall di kehidupan sehari-hari, yang pertama, sorot lampu mobil atau motor pada kondisi udara berkabut tampak lebih jelas. Yang kedua, berkas cahaya dari sela ventilasi akan memperlihatkan debu halus yang berterbangan. Dan yang ketiga, terjadinya warna merah dan jingga pada pagi atau sore dan terjadinya warna biru pada langit siang hari. Efek Tyndall dapat dibuktikan dengan bahan-bahan yang sederhana. Yang diperlukan hanyalah senter sebagai sumber cahaya dan juga gelas atau botol bening yang digunakan sebagai wadah sampel larutan koloid dan suspensi. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan larutan bersifat homogen. Sedangkan ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Sifat yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Gerak Brown berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung semakin cepat apabila suhu semakin tinggi karena energi kinetik untuk pertumbukan semakin besar. Gerak Brown hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop ultra. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Terdapat dua jenis absorpsi. Yang pertama, koloid positif. Ia mengadsorpsi kation. Contohnya, Sol FeOH3, Sol AlOH3, pigmen berwarna, hemoglobin. Yang kedua, koloid negatif. Ia mengadsorpsi anion. Contohnya sol emas, sol perak, sol fosfor, sol As2S3, tepung tanah liat. Sebagai contoh absorpsi, yang pertama adalah sol FeOH3 mampu mengadsorpsi ion-ion H+ sehingga sol FeOH3 bermuatan positif. Yang kedua, sol As2S3 mampu mengadsorpsi ion-ion S2- sehingga sol As2S3 menjadi bermuatan negatif. Sifat absorpsi dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, pada perwarnaan serat kain, yang kedua, pada proses menghilangkan bau badan dengan roll-on, dan yang ketiga, pada penjernihan air tebu saat proses pembuatan gula pasir. Sifat yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid atau peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Terdapat dua jenis koagulasi. Yang pertama, koagulasi kimiawi. Ia dapat terjadi akibat 1. Pencampuran koloid beda muatan. Dengan mencampurkan koloid beda muatan akan menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain. 2. Penambahan elektrolit. Dengan menambahkan elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi.
Koagulasi akan terjadi bila koloid positif ditambah dengan elektrolit lebih negatif dan koloid negatif ditambah elektrolit lebih positif. Yang kedua adalah koagulasi mekanik, dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Pada gambar tersebut, koagulan ditambahkan ke dalam sampel yang terdapat kotorannya. Kemudian akan terbentuk endapan yang dapat menjebak kotoran, sehingga endapan dan kotoran akan terperangkap di dasar. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Contoh lain dari penerapan koagulasi adalah yang pertama, asap pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik. Yang kedua, penjernihan air dilakukan dengan cara menggumpalkan atau mengendapkan lumpur dalam air lalu ditambahkan tawas atau Al2SO43 dan gas klorin atau kaporit. Yang ketiga, delta terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Sifat yang kelima adalah dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contoh dialisis adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Prinsip kerja dialisis ini didasarkan pada perbedaan laju transport partikel. Proses terjadinya dialisis koloid sangatlah sederhana. Caranya, koloid yang akan didialisis dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi permeabel. Kemudian, kantong berisi koloid tersebut dicelupkan ke dalam sebuah tempat berisi air yang mengalir. Maka nantinya ion-ion pengganggu akan menembus selaput semi permeabel dikarenakan kantong permeabel hanya dapat dilewati oleh ion-ion pengganggu, sedangkan partikel tidak dapat melewatinya. Kemudian, ion-ion tersebut akan larut dalam air dan yang tinggal di selaput semi permeabel hanyalah koloid yang telah dimurnikan. Sifat yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi yang tidak diinginkan. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh penggunaan koloid pelindung diantaranya: yang pertama, lecitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran halus air di dalam margarin. Yang kedua, gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Dan yang ketiga, kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid pelindung dalam emulsi disebut dengan emulgator. Sifat yang ketujuh adalah koloid liofil dan koloid liofob. Pada koloid liofil, ia bersifat suka cairan, yaitu koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Selanjutnya, pada koloid liofob, ia bersifat benci cairan, yaitu koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Namun, jika medium dispersinya air, maka disebut dengan koloid hidrofil untuk yang suka air dan koloid hidrofob untuk yang benci air. Soliofil dan soliofob memiliki perbedaan. Setiap ciri atau sifat yang dimiliki soliofil maka merupakan keterbalikan dari soliofob. Misalnya, yang pertama, pada soliofil ia stabil, sedangkan pada soliofob kurang stabil. Yang kedua, pada soliofil kekentalannya tinggi dan pada soliofob kekentalannya rendah, dan begitu juga seterusnya. Contoh dari soliofil diantaranya ada sabun, deterjen, gelatin, protein, kanji, dan masih banyak lagi.
Kemudian untuk contoh pada sol diofob diantaranya sol logam, sol belerang, mayones, dan masih banyak lagi. Sifat koloid ini menjadi dasar pembuatan sabun. Cara kerja sabun adalah kotoran yang menempel pada pakaian biasanya terdiri atas dua macam, yakni yang dapat larut dan yang tidak dapat larut dalam air, seperti lemak dan minyak. Sabun memiliki dua sifat, yakni hidrofil dan hidrofob. Sifat hidrofob dari sabun akan mengemulsi minyak dan lemak, sedangkan sifat hidrofil sabun akan berikatan dengan air melalui ikatan hidrogen. Akibat adanya gaya tarik-menarik tersebut, maka tegangan permukaan minyak dan lemak dengan pakaian jadi turun sehingga lemak dan minyak akan tertarik oleh molekul-molekul air. Sifat yang kedelapan adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Cara kerja dari elektroforesis yakni jika ke dalam sistem koloid dalam tabung U diberi dua buah elektroda yang telah dihubungkan dengan sumber arus searah. Ketika arus listrik dijalankan, partikel-partikel koloid akan bergerak menuju salah satu elektroda. Gerakan ini bergantung pada muatan partikel koloid. Jika partikel koloid bermuatan positif, maka partikel koloid akan bergerak menuju elektroda negatif. Begitupun sebaliknya. Sol emas dalam air bermuatan negatif dan bergerak ke elektroda positif atau anoda, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Muatan yang dimiliki partikel koloid akan dinetralkan ketika partikel-partikel koloid sampai pada elektroda sehingga akan menempel pada elektroda. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian cairan pada kedua sisi tabung. Partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif meliputi sol dari kanji, damar, logam, sulfida logam, dan peralida. Sedangkan partikel-partikel koloid yang bermuatan positif meliputi sol-sol dari hidroksida logam. Pemanfaatan elektrolisis yakni untuk menentukan muatan partikel koloid, kemudian untuk memproduksi barang industri dan karet, dan yang terakhir untuk mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatis. Penggunaan koloid dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Misalnya pada bidang farmasi, koloid digunakan sebagai pembuatan minyak ikan, sirup obat, krim penyakit kulit, dan masih banyak lagi. Pada bidang makanan, koloid digunakan untuk membuat es krim, agar-agar, sirup, santan, dan lain-lain. Dan pada bidang kosmetik, koloid digunakan untuk pembuatan krim, lotion, hair cream, gel, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.